Selamat malam Ibu Beni, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan membawakan berita mengenai hiperinflasi tahun 1963 sampai 1965 di Indonesia. Tapi sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Densianus Paput, absen 4. Perkenalkan, nama saya Enenga Ediwina Putra, absen 13. Perkenalkan, nama saya Nikadek Murtini, absen 25. Baik, nama saya Idayu Kristanti Mila, absen 16. Baik, hiperinflasi Indonesia tahun 1963 sampai 1965 adalah sebuah hiperinflasi yang terjadi di Indonesia pada akhir masa Orde Lama, tepatnya di era demokrasi terpimpin. Hiperinflasi dalam ilmu ekonomi adalah inflasi yang tidak terkendali, kondisi ketika harga-harga naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis. Secara formal, hiperinflasi terjadi jika tingkat inflasi lebih dari 50% dalam satu bulan. Pada tahun 1960-an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi, sementara ekspor menurun. Pendapatan devisa dari sektor perkebunan jatuh dari 442 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1958 ke 330 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1966. Puncak inflasi berada di atas 100% pada tahun 1962 sampai 1965 karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah seperti pembangunan Monas. Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan, terutama pada tahun 1962 sampai 1963. Namun, hiperinflasi tetap tidak dapat dihindari akibat percetakan uang yang terus-menerus, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan pemotongan nilai uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Kebijakan ini memberikan pukulan besar bagi perbankan nasional, terutama yang telah menyodorkan modal tambahan karena tergerus drastis dalam sekejap. Dana simpanan para nasabah perbankan juga menciut 1:1000. Segala usaha pemotongan nilai uang ini ternyata tidak berhasil meredam inflasi, dan harga tetap naik melambung tinggi, maka terjadilah hiperinflasi. Selanjutnya, pernyataan standar akuntansi keuangan 63. Pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. Pernyataan ini diterapkan untuk laporan keuangan termasuk laporan keuangan konsolidasi dari setiap entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang dari suatu ekonomi yang mengalami hiperinflasi. Pernyataan ini tidak menetapkan pada tingkat inflasi tertentu dianggap terjadi hiperinflasi. Pertimbangan diperlukan dalam penentuan kapan penyajian kembali laporan keuangan perlu sesuai dengan pernyataan ini. Karakteristik dari lingkungan ekonomi suatu negara yang merupakan indikasi bahwa negara tersebut mengalami hiperinflasi antara lain. Yang pertama, penduduknya lebih memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset non-moneter atau dalam mata uang asing yang relatif stabil. Yang kedua, penduduknya mempertimbangkan jumlah moneter bukan dalam mata uang lokal, tetapi dalam mata uang asing yang relatif stabil. Yang ketiga, harga yang berlaku dalam penjualan dan pembelian secara kredit ditentukan dengan memasukkan faktor ekspektasi hilangnya daya beli selama periode kredit, bahkan jika periode kreditnya singkat. Yang keempat, suku bunga, upah, dan harga dikaitkan dengan indeks harga dan tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekat atau melebihi 100%. Semua entitas yang menyusun laporan keuangan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi yang sama dianjurkan menerapkan pernyataan ini dari tanggal yang sama. Namun, pernyataan ini diterapkan atas laporan keuangan setiap entitas sejak awal periode pelaporan ketika entitas mengidentifikasikan adanya hiperinflasi di negara yang mata uangnya digunakan oleh entitas tersebut untuk menyusun suatu laporan keuangan. Entitas yang menyusun laporan keuangan dengan dasar akuntansi biaya historis melakukannya tanpa mempertimbangkan perubahan tingkat harga umum ataupun kenaikan harga tertentu dari aset atau liabilitas yang diakui.
Pengecualian atas prinsip ini diterapkan bagi aset dan liabilitas yang disyaratkan atau dipilih untuk diukur pada nilai wajar. Misalnya, seperti aset tetap dapat direvaluasi pada nilai wajar, namun beberapa entitas menjanjikan laporan keuangan berdasarkan pendekatan biaya kini yang mencerminkan dampak perubahan harga yang spesifik dari aset yang dimiliki. Dalam ekonomi hiperinflasi, laporan keuangan baik yang disusun berdasarkan pendekatan biaya historis maupun pendekatan biaya kini hanya akan berguna jika dinyatakan dalam unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. Entitas tidak diizinkan menyajikan secara terpisah laporan keuangan yang tidak disajikan kembali, walaupun melampirkan informasi yang disyaratkan oleh pernyataan ini. Baik, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.